Barcelona memulai musim 2025-2026 dengan penuh percaya diri. Mereka datang dengan skuad yang cukup berlapis legit. Maksudnya setiap posisi ada pelapis yang cukup sepadan. Mulai dari posisi kiper, terlihat jelas persaingan sangat sengit 4 penjaga gawang berkualitas. Di pos defender, persaingan cukup ketat dengan beberapa pemain yang cukup fleksibel, layaknya Eric Garcia yang bisa dijadikan right back. Di sektor lini tengah, gak perlu dipertanyakan lagi lah. Bagaimana gelandang Blaugrana saat ini mayoritas dikuasakan lulusan La Masia. Dan di lini depan, ini yang masih cukup riskan. Kedua sayap kanan dan kiri udah cukup oke, namun buat ujung tombak masih belum ada backup striker murni untuk Lewandowski. Penyerang asal Polandia itu masih jadi satu-satunya ujung tombak yang diandalkan. Padahal usianya gak muda lagi, makanya Barcelona sudah ancang-ancang sejak musim lalu ingin menggait penerusnya. Dan entah kebetulan atau gimana, baru-baru ini Om Lewa malahan dilaporkan diminati oleh klub Arab, sesuatu yang jelas bisa dicuankan. Dan beberapa penyerang baru ini dirumorkan sedang didekati Blaugrana. Lantas siapa saja dan apakah cocok dengan DNA Barcelona yang cukup unik? Let's go kita bahas satu persatu. Datangnya Hansi Flick sebagai pelatih musim lalu memang membawa angin segar. Gaya bermainnya yang terstruktur ala Bundesliga yang menyatu dengan DNA Barcelona ditambah pendekatan humanis ke pemain muda langsung memberi hasil manis berupa treble domestik. Tapi Flick bukan tipikal pelatih yang berpuas diri. Ia tahu di balik kemenangan musim lalu masih banyak celah, terutama di posisi paling krusial dalam sepak bola modern, yakni striker. Apalagi kini Barcelona beroperasi dalam kondisi keuangan yang serba cekak. Mereka harus cermat membaca pasar, harus tahu kapan melepas pemain untuk cuan dan kapan mengambil resiko demi regenerasi. Maka, ketika muncul kabar dari Timur Tengah, klub-klub Arab Saudi siap menggelontorkan tawaran gila untuk Lewandowski, manajemen pun langsung pasang radar siaga 1. Melansir dari Mundo Deportivo, membocorkan bahwa setidaknya 2 klub Saudi siap membayar mahal untuk memboyong Lewandowski musim panas ini. Angkanya belum pasti, tapi dipastikan di atas 30 juta euro. Itu jelas bukan angka kecil bagi pemain 36 tahun. Bahkan bisa jadi penjualan paling cuan dalam sejarah untuk pemain berusia di atas 35 tahun. Tentu saja keputusan akhir tetap di tangan Lewa. Ia masih menikmati hidup di Barcelona, masih menikmati siang hangat Catalunya dan vibe nyaman ruang ganti Camp Nou. Tapi dalam sepak bola modern, idealisme tak selalu menang dari realita bisnis. Dan jika akhirnya Lewa pergi, Blaugrana sudah siap dengan rencana besar, mencari penerus sang legenda hidup. Nama pertama yang merapat ke meja transfer Barcelona adalah Gabriel Jesus. Penyerang Brasil yang pernah diasuh oleh Pep Guardiola itu kini berada di Arsenal, tapi karirnya di Emirates tidak selalu mulus. Dilansir dari media Spanyol, minat Barcelona terhadap Jesus cukup serius, namun mereka memilih menunggu perkembangan lebih lanjut. Klub tidak ingin mengambil resiko sebelum memastikan bahwa kondisi striker asal Brasil itu sudah benar-benar prima. Situasi ini mencerminkan pendekatan hati-hati dari manajemen Blaugrana yang tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan di tengah banyaknya pertimbangan finansial dan teknis yang harus dikalkulasi. Jesus sendiri merupakan pemain kunci Arsenal sejak bergabung pada 2022 dari Manchester City. Ia telah tampil dalam 96 laga dan mencetak 26 gol serta memberikan 20 assist. Kontribusinya cukup signifikan meski kerap diganggu masalah cedera. Cedera berkepanjangan membuat performanya naik turun, tapi satu hal yang pasti, kemampuannya bermain sebagai striker modern sangat cocok dengan filosofi Barcelona. Ia bisa pressing dari lini depan, bisa turun menjemput bola, dan tak egois dalam membagi peluang. Gaya ini sangat mengingatkan kita pada era Luis Suarez, Messi, Neymar, di mana semua penyerang aktif dalam build up, bukan hanya menunggu bola. Masalahnya, kondisi fisik Jesus masih tanda tanya besar. Barcelona tidak mau membeli bom waktu, dan untuk saat ini, opsi Gabriel Jesus masih sebatas pemantauan.
Kemudian ada Alexander Isak. Penyerang asal Swedia ini memang sedang naik daun. Di musim 2024-2025, ia mencetak 23 gol di Premier League, lebih dari Haaland di liga yang sama, dan lebih dari Alvarez di La Liga. Dan bukan cuma soal statistik, gaya main Isak juga sangat stylish, tinggi, cepat, kuat, tapi juga elegan saat menggiring bola, sekilas seperti Zlatan Ibrahimovic versi rendah hati. Sayangnya, Newcastle tidak mau melepasnya, apalagi setelah Isak membawa klub itu menjuarai Piala Carabao, gelar pertama setelah 70 tahun puasa. Pemilik klub Yasir Al-Rumayyan bahkan secara personal ikut selebrasi bersama pemain di Wembley. Ini menunjukkan bahwa Isak adalah simbol proyek besar Newcastle, bukan sekedar striker. Bahkan jika Barcelona siap bayar mahal, sangat kecil kemungkinan mereka bisa mendapatkan restu. Dan perebutan Isak bagi Barcelona nampaknya sangat sulit, mengingat penyerang Swedia ini diminati banyak klub, seperti Liverpool, Manchester United, hingga Chelsea yang punya dana lebih baik. Dan jika kembali ke rencana lama, merekrut seorang Erling Haaland tampaknya seperti mimpi yang sangat mahal. Manchester City tahu betul nilainya dan tidak akan melepasnya kecuali dengan harga absurd, mungkin di atas 200 juta euro. Dan mengingat kondisi keuangan Barcelona saat ini, transfer Haaland sepertinya hanya akan jadi cerita fans di Twitter. Apalagi sang pemain juga masih sangat nyaman di bawah asuhan Guardiola, klub stabil dan gaji tinggi. Disinilah kita sampai ke nama paling menarik dan mungkin paling cocok untuk proyek jangka panjang Barcelona, yakni Julian Alvarez. Striker Argentina ini sejak musim panas 2024 pindah dari Man City ke Atletico Madrid dengan mahar 75 juta euro. Awalnya banyak yang skeptis, tapi lihatlah sekarang, lebih dari 20 gol di semua kompetisi. Selalu jadi starter di lini depan Simeone, duet maut bersama Griezmann, jadi pahlawan di laga-laga besar termasuk El Derby Madrid. Tapi yang paling penting bukan cuma statistiknya, melainkan gaya mainnya. Alvarez adalah tipikal striker pekerja. Ia tidak hanya diam di kotak penalti, ia lari ke kanan, ke kiri, turun ke tengah, bahkan kadang membuka ruang untuk winger. Dia adalah penyerang sistem. Istilah modern yang sangat cocok untuk Barcelona di era Hansi Flick. Dan yang lebih menarik lagi, Julian adalah teman dekat Lionel Messi. Hubungan Julian Alvarez dan Messi sudah lama terjalin sejak Piala Dunia 2022. Di sana, Julian adalah striker utama Argentina yang membawa La Albi Celeste menjadi juara. Messi sendiri menyebut Julian sebagai pemuda pekerja keras yang tak banyak bicara, tapi banyak berlari. Koneksi ini membuat fans Barcelona jatuh hati, karena bagi fans Barca, siapapun yang dekat Messi selalu mendapatkan tempat istimewa. Banyak yang percaya jika Alvarez bergabung, ia bisa jadi simbol baru. Striker Argentina, gaya main rapi, relasi dengan La Pulga, dan bisa jadi pemimpin generasi baru. Dan secara taktik, Alvarez bisa dipakai di dua sistem utama, yakni pada situasi 4-3-3 sebagai penyerang tengah yang dinamis, bisa berganti posisi dengan winger, dan di formasi 4-2-3-1 sebagai second striker atau bahkan winger kanan. Flick sangat menyukai pemain seperti ini. Ia pernah punya Thomas Muller di Bayern, pemain yang tak selalu mencetak gol, tapi selalu mengacaukan pertahanan lawan. Julian adalah versi lebih muda dan lebih cepat dari itu. Ia bahkan punya insting gol lebih baik daripada Muller. Kini satu-satunya batu sandungan adalah Atletico Madrid tidak ingin menjual, tapi mereka bukan klub kaya seperti City atau PSG. Jika Barcelona datang dengan tawaran 90-100 juta euro, bisa saja mereka tergoda karena terbukti dulu bintang utama mereka yakni Antoine Griezmann pernah dilepaskan ke Barcelona. Tapi dari mana uang itu? Akan datang dari Saudi. Jika Lewandowski benar-benar menerima tawaran dari Arab Saudi, maka semua pintu itu akan terbuka. Ya, entah nyicil atau Presiden Laporta sudah punya dana tambahan lainnya, yang penting proyek besar Hansi Flick bisa dimulai. Masa depan striker Barcelona bisa kembali ke tangan darah muda Amerika Selatan. Pada intinya, Barcelona sedang berada di persimpangan penting. Di satu sisi, mereka punya sosok legendaris seperti Lewandowski yang masih haus gol, masih jadi panutan.
Tapi di sisi lain, waktu tak pernah kompromi. Usia Lewa terus berjalan, dan regenerasi tak bisa ditunda. Ketika klub-klub Arab datang membawa tawaran fantastis, manajemen tahu bahwa ini bukan sekedar tentang uang. Ini tentang momentum. Saat yang tepat untuk membuka lembaran baru, membangun ulang identitas lini depan Blaugrana dengan nafas segar, energi muda, dan visi jangka panjang. Gabriel Jesus mungkin bisa jadi solusi cepat. Isak menawarkan harapan yang tinggi. Haaland tetap mimpi mahal. Tapi di antara semua nama, Julian Alvarez adalah titik tengah yang sempurna. Masih muda, berpengalaman, pekerja keras, punya sentuhan Messi, dan cocok dengan filosofi Flick. Apakah transfer ini bisa terjadi? Belum tentu. Tapi jika Lewandowski benar-benar angkat kaki, maka teka-teki ini harus segera terjawab. Karena di Camp Nou yang baru, dengan proyek Hansi Flick yang semakin matang, satu hal jelas, masa depan Barcelona tidak menunggu siapapun. Mereka harus melangkah.